Checklist 1, persiapan dan update sistem. Pada tahap ini, kami menginstal VirtualBox sebagai media virtualisasi. Kami membuat mesin virtual baru dengan sistem operasi Linux Ubuntu, kemudian mengatur RAM, prosesor, dan storage sesuai kebutuhan server. Untuk jaringan, kami menggunakan Bright Adapter agar server mendapatkan IP satu jaringan dengan klien. Setelah itu, file ISO Ubuntu server dipasang dan mesin virtual siap digunakan. Checklist 2, instalasi Apache plus uji via IP. Selanjutnya, kami melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu server. Pada proses ini, instalasi kami menggunakan username, kelompok 5, dan nama server 19.5a.39. Setelah instalasi selesai, sistem berhasil berjalan dan siap digunakan untuk Pada checklist 2, tujuan kami adalah memastikan web server Apache berhasil diinstal, berjalan dengan baik dan dapat diakses melalui IP address server. Maka pertama kami menginstal Apache menggunakan perintah sudo apt install apache 2 mini. Setelah itu Apache kami aktifkan agar otomatis berjalan saat server menyala dengan perintah systemctl enable no apache 2. Kemudian kami memastikan status Apache dalam kondisi running menggunakan systemctl status apache 2. Setelah Apache berjalan, kami melakukan pengujian dari sisi klien dengan mengakses IP server melalui browser. Jika halaman default Apache tampil, berarti web server berhasil diakses melalui jaringan. Sebagai bukti praktik, kami memodifikasi halaman default Apache dengan menambahkan tulisan Apache OK kelompok 5. Pada checklist 3, tujuan kami adalah membuat virtual host, sehingga website dapat diakses menggunakan domain lokal, bukan lagi menggunakan IP address. Pertama, kami membuat folder website di var www.kelompok 5 yang akan digunakan sebagai dokumen root. Folder ini kemudian kami atur kepemilikan dan izinnya agar bisa diakses oleh Apache. Di dalam folder tersebut, kami membuat file index.html berisi informasi bahwa virtual host kelompok 5 aktif beserta lokasi folder dan nama domain. Selanjutnya, kami membuat file konfigurasi virtual host bernama kelompok 5.conf di folder sites available. Di dalam file ini kami menentukan server name kelompok 5.local, dokumen root var www kelompok 5, hak akses directory, file log khusus virtual host. Yang keempat, setelah konfigurasi selesai, kami mengaktifkan virtual host menggunakan add-to-end-site dan menonaktifkan default site Apache. Kemudian Apache kami reload agar konfigurasi baru diterapkan. Karena domain kelompok 5.local bersifat lokal, maka pada sisi klien Windows kami menambahkan mapping IP server ke domain tersebut di file host. Dengan begitu, saat domain diakses melalui browser, akan diarahkan ke IP server. Dengan demikian, Apache berhasil diinstal dan dijalankan. Halaman default dapat diakses melalui IP, dan virtual host kelompok 5.local berhasil dikonfigurasi serta dapat diakses melalui domain lokal dari klien Windows. Menginstal PHP dan MariaDB atau MySQL
dan buat PHP bisa berkomunikasi dengan basis data MySQL atau MariaDB. PHP diinstal beserta modul pendukung agar dapat berjalan pada Apache. Kemudian dilakukan pengujian menggunakan file php info untuk memastikan PHP aktif. Jika sudah, selanjutnya MariaDB diinstal dan dijalankan sebagai layanan basis data serta dilakukan pengamanan awal database menggunakan MySQL Secure Installation. Jika sudah, database dan user khusus dibuat, kemudian dilakukan pengujian koneksi basis data melalui skripsi PHP untuk memastikan PHP dapat berkomunikasi dengan MariaDB dengan baik. Install FTP server. Layanan FTP diinstal menggunakan VS VTVD dan dikonfigurasi agar hanya pengguna lokal yang dapat mengakses server.
Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi FTP Client pada Windows. Di sini menggunakan WinSCP untuk memastikan proses login, upload, dan download file berjalan dengan sukses. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi keamanan UFW, OpenSSH, dan SSL. Checklist ketujuh itu adalah firewall UFW. UFW sendiri ini bisa dibilang uncomplicated firewall. Nah, di sini tuh fungsinya untuk membatasi akses jaringan ke layanan yang diperlukan saja. Nanti firewallnya akan dikonfigurasi dengan membuka port untuk layanan OpenSSH, Apache, serta FTP, termasuk rentang port pasif. Nah, yang pertama itu targetnya menampilkan app list dan status sebelum atau sesudah rule dibuat. Yang pertama itu adalah cek sebelum konfigurasi, yaitu dengan mengetikkan sudah apt install UFW min y, kemudian sudo UFW status verbose, dan yang terakhir adalah sudo UFW app list. Nah, di situ sudah terlihat bahwa available application-nya sudah berjalan. Kemudian konfigurasi rule dan cek sesudah dengan mengetikkan sudo UFW allow upon SSH, sudo UFW allow Apache full, sudo UFW allow 21 TCP 21 garing TCP, sudo UFW allow 40.000 bagi 40.100 per TCP. Kemudian sudo UFW enable, dan yang terakhir adalah sudo UFW status. Nah, lanjut untuk checklist 8. Selanjutnya adalah untuk checklist 8 OpenSSH atau remote login dari Windows. Targetnya ini adalah SSH servernya akan aktif dan diinstal untuk memungkinkan akses jarak jauh ke server komputer. Terus pengujian dilakukan menggunakan klien SSH pada Windows untuk memastikan proses login berhasil menggunakan akun pengguna yang telah dibuat, yaitu dengan mengetikkan, ini adalah untuk
install dan cek SSH terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan sudo apt install ssh min server spasi min y, kemudian sudo systemctl enable min now ssh, dan yang terakhir adalah sudo systemctl status ssh min no pager. Kemudian akan tampil seperti sessionnya yang aktif, sudah pada aktif, terus main pic-nya, tesnya, memori, dan si chunk-nya. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk menguji dari Windows PowerShell atau CMD dengan mengetikkan ssh ftpuser at 192.168.100.91. Nah, jika muncul remote host identification has changed, hapus entry lama yang terdapat di Windows, edit atau bersihkan file known_host, lalu coba lagi. Baik, terima kasih. Untuk checklist 9, kita akan mengaktifkan SSL atau self-sign. Pertama-tama untuk mengenerate self-sign, kita harus menjalankan command sudo a2nmod SSL. Lalu kita tinggal mengenerate a2 SSL itu dengan command sudo open SSL. Selanjutnya untuk visual HTTPS, kita tinggal menggunakan command sudo nano isi dengan kelompok 5 local domain. Untuk mengisi HTTPS dengan ssl.conf, kita tinggal editnya di port 443 dan 80. Untuk mengaktifkan HTTPS site-nya, kita tinggal menjalankan sudo a2nsite kelompok 5 ssl.conf. Lalu kita mereload Apache 2. Kita tinggal menguji akses HTTPS di website. Selanjutnya checklist 10, kita di sini menginstal monitoring tools dengan tools yang kita pakai yaitu htop, nettools atau netstat, dan iftop. Pertama-tama kita menjalankan command sudo apt install htop net strip tools iftop min-y. Lalu kita menjalankan htop dengan command htop. Selanjutnya kita akan mencek port atau service yang listen dengan netstat dengan komennya yaitu netstat min toolpath. Cara menjalankannya yaitu sudo iftop. Untuk memonitor trafik jaringan real time.
Selanjutnya checklist 11, kita akan mencek log files pada Ubuntu modern. Komen untuk membaca log yaitu sistem jurnal CTL min n 30 strip no strip pagar. Lalu untuk Apache logs-nya dengan komen sudo tail min n30 dan juga sudo tail min n30. Yang pertama untuk mengakses, lalu setelahnya itu kita akan menjalankan komen sudo tail min n30 untuk mencek error log. Untuk membaca log SSH log atau out, kita menjalankan komen sudo jurnal CTL min u SSH min n 30 min no min pagar. Selanjutnya untuk membaca log FTP logs atau service, kita tinggal menjalankan komen sudo jurnal CTL min u vs ftpd min n 30 min no min pagar. Beberapa kendala yang kami alami sebagai konfigurasi server adalah sebagai berikut. Pertama, domain lokal tidak bisa diakses di Windows. Solusinya kami membersihkan cache DNS menggunakan perintah ipconfig close DNS, sehingga domain lokal dapat diakses kembali. Kedua, virtual host Apache tidak aktif. Kami mengaktifkan virtual host dan menonaktifkan default site Apache, lalu mereload service Apache agar konfigurasi diterapkan. Ketiga, terjadi error PHP dan koneksi database. Kami mengecek log error Apache dan memastikan service Apache serta MariaDB berjalan dengan normal. Keempat, FTP gagal terkoneksi. Permasalahan disebabkan oleh port FTP dan service yang belum aktif. Solusinya dengan mengecek port dan merestart service FTP. Kelima, firewall memblokir FTP mode pasif. Kami membuka port FTP aktif dan pasif pada firewall UFX sehingga proses transfer data berjalan normal. Keenam, muncul peringatan pada SSH dan HTTPS. Hal ini karena sertifikat masih self-signed. Kami mengaktifkan modul SSL dan merestart service SSH. Terakhir, log sistem tidak tersedia di file syslog. Kami menggunakan jurnal CTL untuk memantau log Apache karena sistem menggunakan sistem